ketika ahli matematika penentang Al-Quran umumkan kebenaran. Pada tahun 1977, seorang profesor bernama Gary Miller, dosen matematika dan logika di Universitas Toronto sekaligus pengkhotbah yang aktif di Kanada, memutuskan untuk memberikan layanan yang luar biasa kepada gereja Kristen dengan mengungkapkan kesalahan ilmiah dan sejarah dalam Al-Quran sedemikian rupa sehingga akan bermanfaat baginya dan karyanya sebagai pengkhotbah dalam memanggil Muslim ke Kristen. Namun sayang, hasilnya justru sebaliknya. Tulisan Miller tersaji secara adil dengan kajian serta komentarnya yang positif. Dia menganggap Al-Quran yang mulia sebagaimana mestinya dan mencapai kesimpulan bahwa kitab suci ini tidak mungkin buatan manusia. Maka, apakah mereka tidak memperlihatkan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Surat An-Nisa ayat 32. Maka, apakah mereka tidak melihatkan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Surat An-Nisa ayat 82. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Surat Al-Baqarah ayat 23. Meskipun Profesor Miller pada awalnya menentang Al-Quran, dia berakhir menjadi takjub dengan apa yang dia temukan. Berikut ini adalah beberapa poin yang dia sebutkan dalam ceramahnya tentang Al-Quran yang menakjubkan. Tidak ada penulis yang penulis buku dan kemudian menentang orang lain bahwa buku ini tidak memiliki kesalahan. Sedangkan untuk Al-Quran yang mulia sebaliknya. Ini memberitahu pembaca bahwa tidak ada kesalahan di dalamnya dan kemudian menentang semua orang untuk menemukannya jika ada. Al-Quran yang mulia tidak menyebutkan peristiwa-peristiwa sulit dalam kehidupan pribadi Nabi Muhammad seperti kematian istri tercinta Khadijah, kematian putri dan putranya. Anehnya, ayat-ayat diturunkan sebagai komentar atas beberapa kejadian terdahulu, menyatakan kemenangan sementara yang diungkapkan pada saat kemenangan, memperingatkan terhadap kesombongan. Dia menyerukan lebih banyak pengorbanan dan upaya. Jika seseorang penulis autobiografinya sendiri, dia akan membesar kemenangan dan mengoreksi kegagalan itu. Al-Quran yang mulia melakukan hal yang sebaliknya, dan ini konsisten dan logis. Ini bukanlah sejarah periode tertentu, melainkan teks yang menetapkan aturan umum untuk hubungan antara Allah yang Maha Kuasa dan para penyembah. Miller memikirkan sebuah ayat tertentu. Katakanlah, sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepadamu suatu hal saja, yaitu supaya kamu menghadap Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri. Kemudian kamu pikirkan tentang Muhammad, tidak ada penyakit gila meskipun pada kawanmu itu. Dia tidak lain hanyalah pemberi peringatan bagi kamu sebelumnya atau menghadapi azab yang keras. Surat As-Saba 46. Dia menunjukkan eksperimen yang dilakukan seorang peneliti di Universitas Toronto tentang efektivitas diskusi kolektif. Peneliti telah mengumpulkan jumlah lawan bicara yang berbeda dalam diskusi dan membandingkan hasil. Ia menemukan bahwa efisiensi maksimum diskusi dicapai ketika lawan bicaranya 2, sedangkan semakin banyak angkanya semakin sedikit efisiensinya. Ada sebuah bab dalam Al-Quran yang disebut Maryam atau Maria, di mana Maryam dimuliakan dengan cara yang bahkan tidak ditemukan dalam Alkitab. Pada saat yang sama, tidak ada bab atas nama Aisyah dan Fatimah. Nama Nabi Isa atau Yesus disebutkan 25 kali dalam Al-Quran, sedangkan nama Nabi Muhammad disebut hanya 5 kali. Beberapa penyerang mengatakan bahwa setan biasa mendikte Nabi Muhammad tentang apa yang harus ditulis dalam Al-Quran yang mulia. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana ini bisa terjadi, sementara itu berisi ayat-ayat yang dapat diterjemahkan sebagai berikut. Dan Al-Quran itu bukanlah dibawa turun oleh setan-setan, dan tidaklah patut mereka membawa turun Al-Quran itu, dan mereka pun tidak akan kuasa. Sesungguhnya mereka benar-benar dijauhkan daripada mendengar Al-Quran itu. Surat Asy-Syura ayat 210-212. Jadi ketika membaca Al-Quran, maka muslim berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jika ada beberapa situasi Nabi Muhammad kita, dia dan Abu Bakar berada di dalam gua Hiro dikelilingi oleh orang-orang kafir yang dapat menemukan mereka,
Reaksi manusia adalah mencari jalan keluar di belakang atau jalan keluar lain, atau diam agar tidak terdengar. Namun Nabi mengatakan pada Abu Bakar, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita." Surat At-Taubah ayat 40. Ini bukanlah mentalitas seseorang penipu. Ini mentalitas seorang nabi yang memiliki keyakinan bahwa Allah yang Maha Kuasa pasti akan menjaganya. Surat Al-Masad atau seraput kelapa diturunkan 10 tahun sebelum kematian Abu Lahab, paman Nabi. Abu Lahab memiliki 10 tahun penuh untuk membuktikan bahwa Quran yang mulia itu salah. Namun dia tidak beriman atau bahkan hanya berpura-pura beriman. Lantas bagaimana mungkin Nabi bisa begitu percaya ke diri? Lantas bagaimana mungkin Nabi bisa begitu percaya diri kecuali dia yakin bahwa Al-Quran yang mulia adalah wahyu Allah atau yang Maha Kuasa? Mengomentari ayat ini, di ayat lain disebutkan, ini adalah di antara berita-berita penting tentang yang gaib yang kami wahyukan kepada Muhammad. Tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak pula kaumku sebelum ini. Maka bersabarlah. Sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Hud ayat 49. Miller menulis bahwa tidak ada satupun kitab suci yang menggunakan gaya seperti ini, yaitu memberikan informasi kepada pembaca dan kemudian mengatakan kepada bahwa itu adalah informasi baru. Benar-benar tantangan yang unik. Bagaimana jika orang-orang Mekah berpura-pura telah mengatakan bahwa mereka mengetahui hal itu sebelumnya? Bagaimana jika seorang cendekiawan kemudian mengetahui bahwa informasi ini telah diketahui sebelumnya? Namun ini tidak terjadi. Profesor Miller menyebut apa yang termasuk dalam Katolik Encyclopedia Computera telah ada di bawah entry Quran. Dia menyebutkan bahwa meskipun banyak studi, teori, dan upaya untuk menyerang kebenaran wahyu Al-Quran dengan banyak dalih, tidak ada satupun dari mereka yang tidak dapat diadopsi secara logis. Gereja sendiri tidak berani mengadopsi teori-teori seperti itu, tetapi pada saat yang sama tidak mengakui kebenaran teori Muslim, bahwa Al-Quran itu kitab suci yang mulia, tanpa diragukan lagi adalah wahyu surgawi terakhir. Faktanya, Profesor Miller cukup adil dan cukup jujur untuk mengubah posisinya dan memilih jalan yang benar. Dia sungguh mencari kebenaran dan tidak membicarakan prasangka menghalangi dirinya untuk mencapai kebenaran tersebut.